Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arya Aja Daryanto dan teman saya David Nugroho dengan NIM tertera. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan studi kasus pengembangan sistem customer relationship management pada perusahaan e-commerce. Tujuannya untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam mengelola proyek teknologi informasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan sumber daya, identifikasi risiko, hingga analisis keputusan make or buy. Selanjutnya pendahuluan akan dijelaskan oleh David. Oke, yang pertama pendahuluan. Di sini sesuai yang dijelaskan tadi, kita akan melakukan manajemen proyek untuk perusahaan e-commerce dengan pembuatan sistem customer relationship management. Nah, nanti di pengelolaannya akan dilakukan berbagai hal ya, dengan adanya resource yang banyak, dengan berbagai aktivitas sumber daya yang berbeda. Perusahaan ini memiliki memiliki tim dengan berbagai level keahlian juga. Lalu tujuan dari pengelolaan ini adalah memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk menghindari beban kerja yang berlebihan pada anggota tim. Selain itu juga dilakukan pengelolaan untuk mengelola resiko yang mungkin terjadi, merencanakan pengadaan komponen penting, dan melakukan analisis make or buy untuk beberapa bagian sistem. Selanjutnya adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu dua orang senior developers, yaitu SD1 dan SD2, 3 orang junior developer, yaitu JD1, JD2, dan JD3, 1 orang database administrator, DBA, lalu 1 orang UI UX designer dengan kode UI, 1 orang, dan terakhir 1 orang quality assurance dengan kode QA. Lalu di sini ada alokasi awal sumber daya manusia, lalu ada dengan IDA, aktivitas kebutuhan, durasi 3 hari, lalu ini belum ada predecessor karena aktivitas pertama, mulai hari pertama selesai hari ketiga. Resource yang dibutuhkan SD1 dan UI. Lalu selanjutnya adalah IDB, aktivitas desain basis data, durasi 4 hari, predecessor aktivitas A, mulai hari keempat selesai hari ketujuh. Resource yang dibutuhkan DBA dan SD2. Selanjutnya aktivitas dengan IDC, pengembangan backend, durasi 6 hari, predecessor aktivitas B, mulai hari ke-8 selesai hari ke-13. Resource yang dibutuhkan SD1, SD2, dan JD1. Selanjutnya aktivitas dengan IDD, desain front end, durasi 5 hari, predecessor aktivitas A, mulai hari ke-4 selesai hari ke-8. Resource yang dibutuhkan UI dan JD2. Selanjutnya aktivitas dengan IDA, pengembangan front end, durasi 7 hari, predecessor aktivitas D, mulai hari ke-9 dan selesai hari ke-15. Dengan resource yang dibutuhkan JD2 dan JD3. Lalu aktivitas dengan IDF, integrasi API, durasi 4 hari, predecessor aktivitas C dan E, mulai hari ke-16 selesai hari ke-19. Resource yang dibutuhkan SD1 dan JD1. Lalu aktivitas dengan IDG, pengujian, durasi 5 hari, predecessor aktivitas F, mulai hari ke-20 dan selesai hari ke-24. Resource yang dibutuhkan quality assurance dan JT3. Aktivitas dengan IDH, dokumentasi, durasi 3 hari, predecessor aktivitas G, mulai hari ke-25 sampai selesai hari ke-27. Resource yang dibutuhkan SD2 dan JD2. Lalu aktivitas dengan IDE, deployment, waktu 2 hari, predecessor aktivitas H, mulai hari ke-29 sampai hari ke-29. Mulai hari ke-28 sampai hari ke-29. Resource yang dibutuhkan DBA, SD1, dan QA. Selanjutnya adalah critical path dari proyek CRM ini, yaitu melalui jalur A, D, E, F, G, H, dan I. Jalur tersebut menghasilkan durasi waktu yaitu 29 hari. Selanjutnya human research leveling akan dijelaskan oleh Arya. Oke, selanjutnya ada human resource leveling. Di sini kita akan mengidentifikasi konflik dan alokasi awalnya. Ada 3 tabel, yaitu resource, total allocation, dan peak demand. Di sini meski tidak ada benturan langsung dalam jadwal, tapi ditemukan ada 3 potensi overutilization pada beberapa anggota tim, yaitu SD2, JD2, dan UI. SD2 aktif 10 hari penuh dari aktivitas B ke C, JD2 selama 12 hari dari D ke E, dan UI selama 8 hari dari A ke D.
Ini adanya potensi overutilization yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada kinerja dan kesehatan tim. Next. Di sini kita akan ada strategi penanganannya, yaitu SD2 itu diberi jeda melalui time shifting pada aktivitas C yang memiliki float 2 hari, yaitu aktivitas C digeser 1 hari ke belakang tanpa mengganggu timeline. UI karena ada A dan D berada di jalur kritis, digunakan lag time 1 hari sebelum D dimulai agar ada transisi wajar dari analisis ke desain. Untuk JD2 mengalami beban 12 hari itu diberikan lag time 1 hari sebelum memulai E, sementara JD3 tetap berjalan normal. Resource substitution sempat dipertimbangkan JD2 diganti JD1 di H, namun tidak diterapkan karena perbedaan fokus kerja. Next. Next. Lag. Ya. Nah, ini hasil alokasi sumber daya yang baru, yaitu IDC pengembangan backend dimulai dari hari ke-9 dan diakhiri pada hari ke-14. IDD dimulai pada hari ke-5 dan diakhiri pada hari ke-9, dan IDA dimulai dari hari ke-9 dan diakhiri pada hari ke-15, namun untuk JD2 akan dimulai pada hari ke-10. Next. Selanjutnya itu manajemen risiko. Yang pertama itu klasifikasi risiko yang terjadi. Risiko yang terjadi itu yang pertama kesalahan estimasi waktu pengembangan yang memiliki dampak 4 dengan frekuensi 4, hasilnya itu 16, yang mengkategorikan bahwa risiko ini itu ekstrim. Yang kedua itu perubahan prioritas dari stakeholder yang memiliki dampak 3, frekuensi 5, dan hasil 15, yang mengkategorikan bahwa risiko ini itu ekstrim. Dan yang terakhir itu turnover anggota tim pengembang yang memiliki dampak 3, frekuensi 4, hasil 12, yang mengkategorikan bahwa risiko ini ekstrim. Skala ini dari rentan 1 hingga ke 5 untuk dampak dan frekuensi. Next. Rencana mitigasi. Untuk rencana mitigasi pada kesalahan estimasi waktu pengembangan, yaitu memiliki pencegahan itu melibatkan tim teknis dalam estimasi, menggunakan data historis, dan menambahkan buffer waktu pada aktivitas penting. Untuk kontingensinya itu penjadwalan ulang aktivitas non-kritis dan penyesuaian prioritas jika terjadi keterlambatan. Untuk perubahan prioritas dari stakeholder, kami menetapkan ruang lingkup dalam MOU dan menerapkan prosedur change request untuk setiap perubahan kebutuhan. Untuk kontingensinya itu evaluasi ulang fitur terdampak dan penyesuaian roadmap dengan persetujuan ulang stakeholder. Untuk turnover anggota tim pengembang, mendokumentasikan proses teknis dan menerapkan sistem shadowing antar tim untuk menjaga transfer pengetahuan. Untuk kontingensinya itu melakukan transisi cepat dengan pendampingan serta retribusi tugas sesuai kompetensi anggota yang tersedia. Next. Selanjutnya itu tabel risiko. Yang pertama itu dampak terhadap jadwalnya. Risiko pertama itu aktivitas memakan waktu lebih lama dari yang rencana, menggeser fase testing dan go live. Dampak terhadap anggaran, penambahan biaya akibat lembur atau tenaga tambahan. Untuk dampak terhadap keberhasilan itu kualitas tergesa menyebabkan user dissatisfaction. Untuk yang kedua itu perubahan prioritas dari stakeholder. Dampak terhadap jadwalnya itu perubahan scope menyebabkan desain dan pengembangan harus diulang. Untuk terhadap anggarannya itu reward, menambah beban biaya dan durasi kerja. Dampak terhadap keberhasilan itu fitur akhir yang tidak konsisten. Terus yang ketiga itu turnover anggota tim pengembang, terjadinya delay akibat alih tugas dan orientasi anggota baru. Untuk dampak terhadap anggaran itu biaya pelatihan atau reward akibat kesalahan teknis pendatang baru. Untuk dampak terhadap keberhasilannya itu konsistensi pengembangan menurun, resiko integrasi dan dokumentasi yang buruk. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke make or buy analysis. Yang pertama ada identifikasi opsi.
Nah, komponen yang akan dilakukan make or buy ini adalah komponen server, yaitu perusahaan perlu menganalisis apakah server harus dibangun oleh tim internal atau Mac, atau lebih ke arah menyewa dari provider layanan cloud atau buy. Nah, lalu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan tuh ada beberapa faktor, yaitu biaya, waktu, kualitas, dan ketersediaan sumber daya, yang dapat dilihat lebih jelas pada matriks keputusan di bawah. Nah, yang pertama faktor biaya. Pada sisi Mac, biaya awal itu lebih tinggi, yaitu 20 juta untuk server dan 4.900.000 untuk infrastruktur dan staff. Lalu dari sisi buy, biaya langganan relatif terjangkau, yaitu 1.200.000 per bulannya. Lalu faktor waktu, diperlukan kurang lebih 5 hari untuk pengadaan, instalasi, dan konfigurasi. Di sisi buy, waktu setup yang jauh lebih cepat, di mana kurang lebih hanya beberapa jam. Yang faktor ketiga yaitu kualitas. Di sisi Mac, kualitas server seperti spesifikasi hardware, konfigurasi keamanan server yang dihasilkan bergantung pada kemampuan staf internal, tapi perusahaan dapat mengontrol penuh servernya. Lalu dari sisi buy, kualitas lebih terjamin karena dikelola layanan profesional, uptime tinggi, backup otomatis, SLA jelas, tapi server berada pada tempat penyedia layanan. Faktor terakhir yaitu ketersediaan sumber daya. Pada sisi Mac, pembangunan bisa dilakukan oleh BDA, SD1, dan QA. Lalu pada sisi buy, setup bisa dilakukan oleh BDA dan SD1. Lalu selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan opsi. Untuk opsi Mac sendiri kelebihannya yaitu konfigurasi sistem dan data internal server berada pada kontrol perusahaan sehingga lebih aman dan fleksibel. Lalu yang kedua untuk keperluan jangka panjang, opsi Mac akan lebih hemat. Kekurangan, memerlukan waktu pengembangan yang cukup lama sehingga berkemungkinan memperlama waktu proyek, biaya awal yang sangat besar jika dibandingkan dengan opsi buy, kualitas yang dihasilkan bergantung pada kemampuan staf internal. Lalu untuk opsi buy, kelebihannya adalah biaya yang relatif rendah untuk proyek 29 hari, waktu setup yang singkat sehingga tidak berdampak pada penyelesaian proyek, kualitas server yang dihasilkan lebih pasti. Kekurangannya, tidak cocok untuk proyek jangka panjang karena biaya akan mahal, perusahaan tidak dapat mengontrol penuh server karena berada pada tempat penyedia layanan. Lalu selanjutnya rekomendasi dan alasan pemilihan opsi. Berdasarkan hasil analisis McBuy yang telah dilakukan, kami merekomendasikan opsi buy atas jawaban pengadaan server untuk proyek CRM. Opsi buy dipilih dengan alasan biaya yang lebih rendah untuk proyek 29 hari, yaitu sebesar 1.200.000 saja. Nilai tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya membuat server sendiri, yaitu sebesar 24.900.000. Kalau proyeknya berjangka panjang, mungkin opsi Mac ini akan lebih dipertimbangkan, tapi tidak untuk proyek ini. Lalu alasan kedua, yaitu karena tidak ada resiko proyek yang akan molor karena pengadaan server yang lama prosesnya. Lalu sehingga tidak menambah biaya untuk sumber daya manusia atau sumber daya manusia tambahan juga. Dan alasan terakhir, yaitu kualitas server yang lebih terjamin karena menyewa dari penyedia layanan yang memang sudah profesional. Berikut adalah nanti link presentasi akan dicantumkan di sini dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.